Saat diminta untuk bicara tentang ijazah, saya tidak membicarakan tentang kepalsuan ijazah. Tapi di situ sebenarnya intinya ketika saya bicara di sosial media itu adalah tentang soal kepalsuan hidung. Karena justru itulah yang kemudian jadi viral ketika saya sampaikan bahwa karena latar belakang saya dokter, maka ketika melihat foto dan melihat aslinya bisa dengan mudah untuk membedakan hidung, ya, yang jelas tuh hidung. Mungkin kalau kuping bisa ketutup kopi dan sebagainya, tapi kalau hidung jelas harus ada klarifikasi. Jadi sebetulnya yang saya minta untuk klarifikasi adalah soal hidungnya, gitu. Nah itu masalahnya, hidungnya siapa itu ya. Nah ini sebetulnya soal ijazah adalah suatu ujian buat kita bangsa Indonesia terkait dengan IQ. Beberapa waktu yang lalu ada satu lembaga penelitian yang sangat famous, kredibel di dunia, yang menyatakan bahwa IQ rata orang Indonesia itu hanya 78. IQ rata orang Indonesia itu hanya 78, dan ini masalah besar. Berarti ada orang Indonesia yang IQ-nya 55, berarti itu setara dengan IQ simpanse. Sombong amat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dokter Tifa, Dokter Tifa ya, Dokter Tifa atau Dokter Tipu-tipu. Lama nggak muncul di permukaan, sekarang tiba-tiba muncul dan mengeluarkan statement yang bagi saya menjijikan. Dia menstempel orang lain sebagai punya IQ rendah, sembari dia mempercayai apa yang disodorkan, apa yang diisukan, apa yang diributkan oleh Bang Tri. Hoax Bang Tri masuk ke dalam IQ si Tifa ini. Artinya apa? Dia menuduh orang lain punya IQ rendah, padahal dia sendiri yang punya IQ rendah. Jangan sampai kita tertipu nanti di 2024 memilih calon presiden, memilih presiden yang diusung oleh orang yang punya IQ rendah dan punya ijazah abal-abal. Wah, serentak tuh jamaahnya palsu, bukan lagi alabal-abal. Orang-orang kasihan. Kayak sebelumnya kita lihat dulu nih ya, sekumpulan orang yang sedang nyinyir dan Dokter Tifa atau dokter tipu-tipu lama nggak muncul di permukaan, sekarang tiba-tiba muncul dan mengeluarkan statement yang bagi saya ya menjijikan. Dia orang lain bisa sebagai punya IQ rendah, sembari dia mempercayai apa yang disodorkan, apa yang diisukan, apa yang diributkan oleh Bang Tri. tuduh sana tuduh sini demi jagoannya nanti di Pilpres 2024. Anies Rashid Baswedan moncer mendapatkan suara tinggi. Lah, ucapan-ucapan kayak gini harus kita kantor sama-sama, karena rata-rata mereka itu menuduh orang lain padahal dirinya sendiri. Menuduh orang lain goblok padahal dirinya sendiri yang goblok. Menuduh orang lain yang bodoh padahal dirinya yang bodoh. Menuduh orang lain kemudian punya IQ rendah padahal mereka yang punya IQ rendah. Kita cek sama-sama dulu ya. Tipu-tipu. Jadi sebenarnya saya pada saat diminta untuk bicara tentang ijazah, saya tidak membicarakan tentang kepalsuan ijazah. Tapi di situ sebenarnya intinya ketika saya bicara di sosial media itu adalah tentang soal kepalsuan hidung. Karena justru itulah yang kemudian jadi viral ketika saya sampaikan bahwa karena latar belakang saya dokter, maka ketika melihat foto dan melihat aslinya bisa dengan mudah untuk membedakan hidung, ya, yang jelas tuh hidung. Mungkin kalau kuping bisa ketutup
fotokopi dan sebagainya. Tapi kalau hidup jelas harus ada klarifikasi. Jadi sebetulnya yang saya minta untuk klarifikasi adalah soal hidungnya gitu. Nah itu masalahnya, hidungnya siapa itu ya. Nah ini sebetulnya soal ijazah adalah suatu ujian buat bangsa Indonesia terkait dengan IQ. Beberapa waktu yang lalu ada satu lembaga penelitian yang sangat famous, kredibel di dunia, yang menyatakan bahwa IQ rata orang Indonesia itu hanya 78. IQ rata orang Indonesia itu hanya 78, dan ini masalah besar. Berarti ada orang Indonesia yang IQ-nya 55, berarti itu setara dengan IQ simpanse. Dan ada pasti IQ yang jenius ya, jadi median cut off-nya tuh 78, dan itu menjadi masalah besar ketika pilpres. Masalah besar untuk pilpres. Jadi kalau saya sebetulnya bagaimana orang rakyat itu bisa dibeli dengan iming-iming segala macam pencitraan ya. Bagaimana orang bisa terpesona dengan orang yang fotonya jongkok melulu di mana-mana. Itu persoalan IQ. Masuk ke dalam IQ, artinya apa? Dia menuduh orang lain punya, padahal dia sendiri yang punya IQ rendah. Jangan sampai kita tertipu nanti di 2024 memilih calon presiden, memilih presiden yang diusung oleh orang yang punya dan punya ijazah abal-abal. Wah, serentak tuh jamaahnya. Palsu, bukan lagi abal-abal. Orang-orang kasihan, kayak sebelumnya kita lihat dulu nih ya. Sekumpulan orang yang sedang nyinyir dan tuduh sana tuduh sini demi jagoannya nanti di Pilpres 2024, Anies Rashid Baswedan moncer mendapatkan suara tinggi. Ya kan? Bagaimana seseorang bisa terpesona dengan orang yang jelas-jelas kapabilitasnya nggak mungkin lulusan perguruan tinggi negeri favorit. Itu persoalan IQ. Bagaimana 50% dari rakyat Indonesia itu percaya kepada seseorang yang bahasa Inggrisnya bahkan mungkin SMP saja nggak qualified, ya kan? Itu dari situ saja sebetulnya kita bisa mempertanyakan bagaimana kualitas rakyat Indonesia. Dan karena itu maka saya cukup pesimis dengan tahun 2024 ini. Oke, saya setuju dengan lagu tadi ganti presiden. Saya setuju, saya sepakat. Masalahnya kalau yang digantikan oleh yang akan ditusuk oleh orang dengan IQ rata-rata 78 itu, yang dengan sangat mudah dikasih dengan pencitraan-pencitraan yang sesuai dengan IQ mereka. Nah ini yang problem. Jadi ganti presiden oke, tapi mungkin Ganjar atau mungkin Pak Timbul tenggelam misalnya, ya kan? Jadi bukan seseorang yang diharapkan oleh orang-orang dengan IQ yang cukup jenius. Jadi ini problem. Makanya saya tadi minta sama Bang Refli, saya mohon izin bicara sebentar karena kebetulan masih banyak ibu-ibu. Ini persoalan yang harus diselesaikan oleh ibu-ibu. 51% penduduk Indonesia itu adalah ibu-ibu. Sehingga nanti apakah di tahun 2024 atau di tahun 2029 kita tidak tertipu lagi oleh orang yang bahkan bisa loh menipu orang 51% dengan ijazah abal-abal. Ya, palsu. Kasihan sekali. Oke, kita langsung mengatakan, Anda mau mengatakan Jokowi IQ-nya rendah gitu maksudnya? Saya kira nggak mungkin. Kalau Jokowi punya IQ rendah, dia bisa jadi presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak mungkin kalau Jokowi IQ-nya rendah bisa dengan tegas membubarkan HTI dan FPI. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak mungkin Jokowi IQ-nya rendah karena dia sukses membuat pusing semua oposisi. Gak mungkin membuat pusing Refli Harun dan kawan-kawan. Gak mungkin bisa membuat pusing Amin Rais dan kawan-kawan. Gak mungkin bisa membuat pusing kelompok HTI, khilafah segala macam. Gak mungkin membuat pusing mereka semua. Artinya apa? Jokowi punya kecerdasan yang luar biasa dalam hal ini. Oke, kalau Jokowi kurang fasih di dalam berbicara bahasa Inggris, apakah itu menjadi patokan orang punya IQ rendah dan tinggi? Apakah itu? Saya kira semua orang bisa
berbahasa Inggris bila belajar. Ya, wajar Jokowi nggak fasih berbicara bahasa Inggris. Dia bukan produk luar negeri kok. Dia produk dalam negeri 100%. Asli, bukan produk Amerika. Seperti Anies Rashid Baswedan misal, seperti AHY misal, seperti Prabowo misal, bukan produk luar negeri, itu asli dalam negeri. Dan apa wajibnya sih bisa berbahasa Inggris? Saya kira gak wajib-wajib amat. Yang penting bisa ngerti, paham seluruh bahasa yang ada di Republik ini. Karena kewajiban Jokowi yang pertama kali adalah mengayomi semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kewajiban Jokowi itu hanya mampu, hanya bisa, hanya harus memahami semua varian bahasa yang ada di Republik ini. Nggak perlu ngotot-ngotot memaksakan diri untuk bisa berbahasa Inggris, nggak perlu, nggak usah. Ngapain? Menurut saya. Jadi justru yang IQ-nya rendah itu adalah orang, apalagi mengaku mengklaim sebagai dokter, yang mempercayai omongan sekelas Bang Tri yang nggak jelas pendidikannya, alur hidupnya, alur pikirannya nggak jelas tapi dipercayai. Kalau orang punya IQ tinggi itu pasti bakal membantah, menolak habis-habisan apa yang diucapkan oleh si Bang Tri. Sekarang udah jelas kelihatan Bang itu tidak mampu menghadirkan satupun saksi. Harusnya kalau punya IQ, Anda IQ-nya lumayan cukup, itu udah nggak percaya lagi ucapan si Bang Tri karena jelas banyak bohongnya kok. Saksi nggak mampu dihadirkan satupun, jelas kan bohong. Lalu Anda masih percaya ucapan si Bang Tri urusan ijazah? Kan geblek. Artinya apa? Anda sebetulnya yang punya IQ rendah tuh, tidak mampu mencerna realitas. Siapa sebetulnya si Bang? Apalagi pas si Bang mengecat para pengacaranya itu, ya udah jelas ini masih dipercaya. Betapa rendah IQ Anda ya, kasihan. Jadi sekali lagi, mereka itu kebiasaan. Kalau mereka sedang goblok, maka kegoblokan itu dituduhkan kepada orang lain. Indonesia tanah